Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Namun sebelum mereka mengejar orang-orang itu, mereka mendapati bahwa orang-orang itu mengejar mereka. Kedua belah pihak langsung saling melontarkan pukulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun ada banyak orang di tim lainnya, jumlah pasukan Nico masih melebihi jumlah musuh dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan mereka. Akhirnya dia menendang musuh di depannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jika musuh terus menunda penyerbuan mereka mungkin telah memindahkan Sofyan dan pejabat penting lainnya ke tempat lain sebelum Nico bisa mendapatkan mereka. Saya butuh 10 orang untuk bersama saya. Kalian semua bisa menyusun strategi untuk menangkap semua orang ini. Nico bermaksud membawa timnya ke dalam gua, di mana dia ingin menyelamatkan Sofyan dan saksi lainnya di dalam. Orang-orang itu berjuang menuju kedalaman gua untuk menemukan Sofyan dan para saksi yang dikurung dalam sangkar logam. Kalian bisa menangani orang-orang itu. Saya akan menyelamatkan mereka. Segera Nico bergegas menuju Sofyan setelah memberikan perintahnya. Ekspresi tegang Sofyan tampak sedikit rileks ketika dia melihat Nico dan yang lainnya. Nico, berhati-hatilah. Apakah kamu terluka, Sofyan? Nico memeriksa Sofyan sambil melawan orang lain yang mencoba menghentikannya. Nico berada beberapa inci dari gua logam ketika bayangan gelap menyerangnya dari samping. Nico segera merasakan ada bahaya di dekatnya. Dia secara naluriah mengambil langkah mundur untuk menemukan sosok kuat berdiri di depannya. Nico menyipitkan matanya saat dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Pria di depannya terlihat sangat kuat. Ketika Sofyan melihat pria di depan Nico, ekspresinya berubah menjadi takut. Hati-hati dengan orang itu. Kamu tidak bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan. Teriak Sofyan pada Nico. Pria itu menyerang tepat setelah Sofyan menyelesaikan perkataannya, dan pria itu mulai menyerang Nico lagi. Nico tidak punya cara lain selain maju ke depan. Saat mereka bertarung, setiap serangan yang mereka kirimkan tampak lebih kuat daripada dia. Meskipun pria itu terampil, Nico memiliki level keterampilan yang sama dengannya. Faktanya Nico lebih unggul saat menjelang akhir pertarungan. Hal tersebut membuat pria itu semakin marah. Pria itu bertarung seolah hidupnya bergantung padanya. Dia melakukan segalanya untuk mengalahkan Nico. Pertarungan luar biasa. Pria itu membuat Nico tidak berdaya karena dia tidak ingin dirinya terluka, yang dapat membuat rencananya untuk bepergian ke luar negeri tertunda. Namun segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Entah apakah Nico atau pria itu yang memenangkan pertarungan ketika suara keras terdengar dari belakang Nico. Nico segera merasakan bahaya datang dari belakangnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari dari serangan tersebut. Namun bahunya tetaplah terluka. Dia tersandung dan pria itu mulai mendekatinya. Seseorang segera mendekat dari sampingnya ketika dia melihat bahwa Nico akan kalah dalam pertarungan. Menyingkirlah Nico. Sofyan melindungi Nico dari serangan pria itu sebelum dia berbalik untuk memulai pertarungan dengan pria itu. Sepertinya Sofyan tidak terluka. Dia ditangkap hanya karena ingin tetap tinggal untuk melindungi saksi. Sofyan berpura-pura lemah sambil menunggu orang lain menyelamatkannya. Namun ketika dia melihat Nico terluka,
dia memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi berdiam diri. Sejak Niko ada di sana, Sofyan yakin anggota tim lainnya akan segera muncul. Dia tidak salah, Sofyan baru menyerang sekitar 20 kali. Tito dan yang lainnya bergegas menyerang musuh di dalam gua. Berhenti bergerak, kalahkan mereka. Tim mereka mengacungkan senjata sambil meneriaki musuh. Semuanya, letakkan tanganmu di belakang kepala dan berlututlah di sudut. Tutup mulut kalian. Tentu saja musuh tidak ingin melakukannya, tapi mereka tidak punya pilihan lagi dalam situasi tersebut. Saat itu terdengar banyak suara dari luar gua. Ekspresi Sofyan dan Niko menegang karena mereka khawatir musuh akan membawa pasukannya. Coba periksalah apa yang terjadi di luar, Tito, perintah Sofyan. Baik, Pak. Tito dengan patuh bergegas keluar dari gua, namun saat dia baru saja keluar, dia melihat sekelompok polisi berseragam masuk. Kami telah menerima perintah untuk datang ke sini dan memberikan dukungan. Kami telah menangani orang-orang di luar. Pimpinan polisi menghampiri Sofyan sambil melaporkan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya menangkap orang-orang yang mencoba melarikan diri dari gua, mereka bahkan mengepung seluruh bukit untuk memastikan bahwa semua penjahat bisa tertangkap. Setelah ini selesai, Sofyan akhirnya punya waktu untuk memeriksa Niko. Bagaimana lukamu? Apakah kamu bisa bertahan sebentar lagi? Saya baik-baik saja, kata Niko sambil berdiri untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Namun yang mengejutkannya, Niko merasakan bahwa dunia di sekelilingnya berputar ketika dia berdiri. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan bahunya yang terluka karena baunya mati rasa. Sofyan bergegas mendekat untuk menenangkan Niko ketika dia melihat Niko terjatuh ke belakang. Ada apa? Tanya Sofyan dengan cemas. Senjata yang mereka gunakan untuk menyerang saya sepertinya mengandung obat penenang. Kepala saya pusing dan saya tidak bisa merasakan bahu saya. Niko berkata jujur mengenai kondisinya. Sofyan terkejut mendengarnya. Dia segera memerintahkan seseorang untuk membawa Niko ke rumah sakit. Saat mereka dalam perjalanan ke rumah sakit, Niko tidak bisa lagi melawan bahan kimia kuat dalam aliran darahnya dan akhirnya dia pingsan. Niko merasa frustasi karena dia tidak bisa pergi ke luar negeri beberapa saat sebelum dia kehilangan kesadarannya. Sayangnya, sepertinya saya tidak bisa mengejar penerbangan terakhir ke sana. Hari pertunjukan akan tiba dalam sekejap. Namun Tiara tidak menerima kabar apapun dari Niko. Dia memiliki firasat buruk tentang menghilangnya Niko secara tiba-tiba. Pandu memperhatikan betapa gelisahnya kakaknya, jadi dia memberinya sebuah saran. Kenapa kamu tidak menelpon Niko saja dan menanyakan keberadaannya, Tiara? Gary juga mengatakan, iya, telepon papa dan tanyakan padanya. Kenapa lama sekali? Kata anak kecil itu. Tiara mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Niko. Namun ponselnya berdering lama sekali, tidak ada yang mengangkatnya. Tiara mengerutkan kening saat dia mengakhiri panggilan sambil menatap Gary dan Pandu. Tidak ada yang mengangkat panggilan teleponnya, kata Tiara sambil menggelengkan kepalanya. Pandu mengerutkan kening ketika ekspresi bingung muncul di matanya. Bahkan Gary meletakkan dagunya di atas tangannya sebelum dia menempelkan pipinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang sedang papa lakukan? Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Itu bukan kesalahan Niko, dia koma dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Kaiden memberitahukan Jenna tentang luka Niko. Dia bergegas dari Pandu Resia untuk mengunjunginya.
Bagaimana kabar Niko, Sofyan? Apakah lukanya sangat parah? Jenna sesak nafas setelah bergegas menuju bangsal. Dia langsung bertanya tentang kondisi Niko. Sofyan tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan apa yang dia ketahui tentang kondisi Niko. Lukanya sudah diobati dan tidak ada yang serius. Jadi dia seharusnya bisa bangun setelah obatnya habis. Setelah itu Sofyan mengubah nada suaranya. Senang sekali kamu ada di sini, Jenna. Jagalah Niko sebentar. Saya harus menangani beberapa masalah dan baru bisa kembali lagi nanti. Silahkan Sofyan, saya akan menjaganya. Jenna tidak akan keberatan jika Sofyan tidak kembali. Dengan begitu, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu berduaan bersama Niko. Tentu saja Sofyan tidak menyadari semua itu. Dia bergegas keluar kamar setelah mendengar jawaban Jenna. Di sisi lain, Jenna mendekatkan kursi di tempat tidur agar dia bisa duduk dan mengagumi wajah sempurna Niko. Seringai licik terbentuk di bibirnya saat dia menatapnya. Luar biasa. Sekarang, Niko tidak bisa meninggalkan saya untuk pergi menemui Tiara si wanita itu. Kamar itu sangat sunyi sampai dering ponsel memecah kesunyian. Ketika Jenna melihat bahwa itu adalah panggilan dari Tiara, pada awalnya dia ingin mengabaikannya. Namun ponselnya terus berdering. Jenna menyipitkan matanya saat dia menyadari sesuatu. Ada ekspresi misterius di wajahnya saat dia mengangkat telepon. Kamu di mana, Niko? Kapan kamu akan datang? Terdengar suara lembut Tiara dari telepon. Jenna mendengus. Kamu tidak perlu menunggunya, Nona Tiara. Tidak mungkin dia pergi ke sana sekarang. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani selain musik. Jenna mengakhiri panggilan. Setelah itu, Tiara mencengkeram ponselnya saat dia duduk di ranjang hotel. Ekspresinya tampak sedikit muram. Pandu dan Kerry langsung menyadarinya. Apa yang Niko katakan? Apa dia membuatmu marah? Apakah Papa membuatmu malah, Nona Tiara? Tanya Kerry. Tiara menggelengkan kepalanya sambil menatap kedua laki-laki itu yang terlihat sangat mengkhawatirkannya. Bukan Niko yang mengangkat telepon itu, tapi Jenna. Tiara mengenal Jenna karena Niko sebelumnya pernah memberitahukan padanya mengenai identitas Jenna. Namun Pandu belum pernah mendengar nama itu. Siapa Jenna? Tanya Pandu dengan rasa ingin tahu. Dia salah satu rekan lama Papa, tapi Papa dan saya tidak menyukainya. Sebelum Tiara dapat menjawab, Kerry memberikan semua informasi mengenai Jenna. Pandu mengerutkan kening setelah mendengar perkataan Kerry. Jika mereka hanya rekan kerja biasa, mengapa ponsel Niko ada bersamanya? Itulah pertanyaan yang ingin Tiara tanyakan. Dia menoleh ke arah Bima karena Bima adalah salah satu asisten Niko yang paling cakap. Dia tentu mengetahui sesuatu mengenai situasi ini. Kerry dan Pandu juga memusatkan perhatian pada Bima. Asisten itu merasa tertekan karena ditatap oleh 3 pasang mata yang memelototinya. Jadi dia segera berbicara mewakili bosnya. Itu tidak seperti Pak Niko yang mengizinkan orang lain menyentuh ponselnya, terutama ponsel pribadinya. Saya yakin Jenna diam-diam mengambil ponselnya ketika Pak Niko tidak ada. Gumam Bima. Alasan tersebut masuk akal bagi Tiara. Jadi dia berhasil menenangkan diri sejenak. Namun kekhawatiran lain segera membanjiri pikirannya. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Niko? Kenapa bisa ada yang memegang ponsel pribadinya? Tiara bertanya-tanya. Bima merenungkan kata-katanya sejenak sebelum menjawab.
Saya akan menelpon beberapa pengawal Pak Niko untuk mengetahui apakah mereka mengetahui sesuatu tentang hal ini. Tepat setelah itu dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon pengawal Niko. Bos sedang mengambil bagian dalam misi penyelamatan dan kami tidak diizinkan mengikutinya karena lokasinya dirahasiakan. Sayangnya kami tidak berhasil melindunginya. Dia saat ini sedang koma. Kami akan mengabari kalian setelah dia sadar. Pengawal itu mengatakan yang sebenarnya kepada Bima, dan ekspresi Bima berubah sangat muram setelah mendengar keseluruhan cerita tersebut. Tiara merasa sangat sedih saat melihat ekspresi wajah Bima. Bahkan sebelum dia mengakhiri panggilan, dia segera bertanya, "Apakah terjadi sesuatu pada Niko?" Pak Niko mengambil bagian dalam misi penyelamatan dan sekarang dia terluka. Dia berbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Bima tidak mau menyembunyikan apapun. Dia berterus terang mengenai situasinya. Perasaan Tiara campur aduk, perasaan terkejut dan ketakutan menghantamnya secara bersamaan. Dia merasa tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana dia bisa terluka? Tidak mungkin, saya harus menemuinya. Tiara berdiri setelah menyelesaikan kata-katanya. Yang terpikir olehnya hanyalah kembali untuk berada di sisi Niko. Pandu melangkah maju untuk menghentikannya ketika dia menyadari apa yang Tiara lakukan. Tenanglah Tiara. Apa yang akan Okesta lakukan jika kamu pergi sekarang? Bagaimana dengan pertunjukannya? Tanya Pandu. Niko sedang tidak sadarkan diri sekarang. Saya tidak terlalu mempedulikan orkestra. Minggirlah Pandu. Saya ingin pulang sekarang. Tiara menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Pandu menjauh. Meskipun Tiara merasa tidak enak karena akan mengecewakan Hathaway dan anggota orkestra lainnya, dia lebih mengkhawatirkan Niko. Namun Pandu tidak membiarkan Tiara pergi. Dia tahu bahwa pertunjukan ini adalah langkah besar pertamanya menuju tujuan yang lebih besar. Dia tidak ingin Tiara menyerah begitu saja. Terlebih lagi Bima mengatakan bahwa luka yang dialami Niko tidak terlalu parah. Carrie tidak tahu harus melakukan apa. Dia mengkhawatirkan papanya, namun dia tidak ingin Tiara melewatkan kesempatan dalam pertunjukannya. Ketika kakak beradik itu terus adu mulut, Bima akhirnya mengutarakan pendapatnya. Saya pikir Anda harus tetap tenang, Nona Tiara. Malam ini adalah salah satu malam terpenting yang akan membawa Anda lebih dekat ke impian Anda. Dan Pak Niko selalu berharap Anda akan melakukannya dengan baik. Jika Anda menyerah pada kesempatan ini karena dia, saya yakin dia tidak senang. Dia tidak ingin Anda melakukan itu, kata Bima. Tiara terdiam sesaat saat dia terkejut dengan perkataan Bima. Ketika Bima menyadari keheningannya, dia melanjutkan perkataannya. Lagi pula, Pak Niko tidak sakit, dia hanya terluka. Saya akan kembali sementara Anda tetap tinggal di sini dan fokus pada pertunjukan Anda. Bagaimana? Tiara masih ragu pada awalnya, namun Pandu terus meyakinkannya hingga akhirnya Tiara menyerah. Sementara itu, setelah mengakhiri panggilan Tiara, Jenna kembali ke sisi ranjang Niko di rumah sakit. Dia berharap dia akan menjadi orang pertama yang dilihat Niko ketika dia sadar.